Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana tadi kuliahnya? Kuliahnya cukup menyenangkan. Itu tidak ada hambatan tadi ya? Tidak ada Bu. Baik. Ada apa Ibu? Anda menemui Ibu? Di sini Nanda ingin menceritakan masalah sama Ibu, mau meminta bantuan sama Ibu gitu Bu untuk mengatasi permasalahan Nanda ini Bu. Baik. Jadi di sini sebelumnya Ibu bertanya, sebelumnya Nanda sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah lagi Bu, ini baru pertama kali. Baik, karena Nanda belum pernah melakukan konseling, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling, bagaimana konseling dan tujuannya. Nah, konseling yaitu hubungan tatap muka antara konselor dan klien, yang mana di sini kliennya adalah Ananda dan konselornya adalah Ibu sendiri. Yang mana tujuannya di sini yaitu untuk mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang terjadi pada diri Ananda sekarang ini. Nah, di sini peran Ibu untuk membantu Ananda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, adapun di sini azas dalam konseling ini yaitu yang pertama azas kerahasiaan. Di sini apapun yang Anda akan ceritakan, masalahnya, hambatan apapun itu yang kita bahas hari ini, itu akan Ibu jaga, tidak akan Ibu rahasiakan, tidak akan Ibu beritahu kepada siapapun tanpa seizin Anda. Yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, di sini Anda sudah sukarela datang kepada Ibu untuk menceritakan permasalahan Anda. Dan juga asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Ibu harapkan Ananda dapat terbuka dengan Ibu apa adanya yang Ananda rasakan hari ini. Lalu ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini kita melakukan konseling sesuai dengan norma-norma yang sesuai. Dan juga yang kelima, asas kegiatan. Asas kegiatan ini nantinya kita akan melakukan konseling, baik itu nanti teknik-tekniknya ataupun nanti baik itu bagaimana prosesnya. Di sini Nanda paham? Paham Bu. Berarti di sini Nanda bisa mempercayai Bu untuk menjaga masalah Nanda ya Bu? Bisa. Dan juga Ibu harapkan nanti apa yang Anda dapatkan dari proses konseling kita ini dapat Anda terapkan di kehidupan Anda nantinya dengan baik, ataupun menerapkannya sesuai yang baik. Baik Bu, Anda paham Bu. Baik. Anda sudah ada sekarang? Sudah Bu. Nah, jadi apa yang dapat kita bahas hari ini? Jadi gini Bu, Anda punya masalah sama diri Anda gitu Bu. Kayak memang susah mengontrol diri gitu Bu. Orangnya tuh mudah aja sensitif sama orang lain, padahal orang lain itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya Bu. Cuman karena mungkin orang tuh kok kayak melakukan, mungkin dia tidak secara sadar melakukan itu, padahal tujuannya nggak ada kayak gitu. Cuman udah tersinggung dahulu gitu Bu. Jadi kadang langsung udah nggak mood lagi sama orang tuh gitu. Kayak nanti nggak mau lagi ngomong sama orang tuh, padahal orang tuh nggak ada ngapa-ngapain sebenarnya. Intinya di masalah Nanda tuh di diri tuh susah aja kayak ngontrol emosi lah gitu Bu, ngontrol diri, terus orang-orang itu mutan gitu. Baik. Kalau Ibu boleh tahu, Nanda tuh kadang mutannya tuh tiba-tiba atau kadang ada hal lain di luar dari misalnya jangan dekat teman-teman. Jadi gini Bu, kalau bad mutan tuh kan memang karena ada sesuatu hal. Nah, misalkan gini kan Bu, misalnya dari rumah adalah bertengkar sama adik gitu kan Bu, tuh udah nggak enak, udah bad mood gitu. Nanti kadang sampai di kampus tuh udah diam-diam aja, pada udah diam-diam. Kadang teman ngajak ngomong, jawabannya singkat-singkat aja gitu Bu, karena terbawa bad mood tuh. Nah kadang bad mood tuh karena perkataan orang gitu Bu, perkataan teman yang agak nggak bisa Nanda terima gitu Bu. Jadi padahal itu kan memang pendapat dia, tapi kan nggak bisa nerima gitu Bu, susahnya nerima. Tuh diam aja lagi, nggak mau, males juga ngomong sama teman tuh gitu.
pada saat Anda sedang mood gitu, tidak mood gitu ngapain sama orang itu kan tiba-tiba apa yang Anda rasakan, rasa yang Anda rasakan saat itu tuh? Rasanya tuh pengen ya rasanya tuh pertama kayak udah malas gitu, mau kesal gitu kan, terus rasanya pengen pergi aja, tapi masih bisa tahan gitu bu, nggak pergi karena kita masih bisa berpikir positif gitu kalau ini tuh nggak terlalu berat lah masalahnya, cuman memang terbawa suasana jadinya kesempatan teman-teman tuh diam aja lagi gitu. Terus bagaimana reaksi teman-teman Anda saat Anda bersikap seperti itu? Kadang mereka tuh kalau mereka udah kenal Anda, mereka diam aja lagi bu. Mereka tuh nggak mau banyak ngomong. Karena soalnya nanti kalau udah tenang itu kan nggak bisa lagi. Ya udah kayak biasa aja lagi bu, ngomong, mau bercanda sama mereka. Tapi kalau misalkan sama orang lain, mungkin yang belum nggak dekat gitu kan, Anda masih bisa kayak nggak melihatkan lah bentuk misalnya gitu, masih bisa ya ngomong ya jawab gitu. Apa teman-teman Anda menerima perasaan Anda seperti itu? Kalau mereka udah tahu, udah ngerti ya mereka sendiri nerima bu. Tapi kadang kayak kalau yang belum mengerti itu kan bu, kadang bawa kesal juga bu. Padahal ya kayak gitulah bu. Mungkin karena perasaan itu masih labil gitu kan, nanti ya sama-sama kesal jadinya lagi bu. Saat Anda mutan gitu, saya kesal, apa yang Anda lakukan saat itu? Ya kalau udah ngerasa kayak gitu ya kayak diam aja lagi bu. Nanti kalau dia ngomong kan sama teman-teman ya jawabannya singkat-singkat aja gitu, banyak diam aja, nanti nanda kayak sibuk-sibuk sendiri aja kan main HP lah, nanti lihat nanti mereka sudah cerita kan nanda diam aja gitu. Berarti Anda memang tidak menghiraukan gitu. Ada enggak saat itu tuh apa Anda saat bad mood tuh ke semua orang atau orang tertentu dia karena kayak gini baru karena itu dan bad mood itu gimana? Mungkin kalau dikatakan ke semua orang tidak juga bu, tapi kadang terbawa gitu. Misalkan berikutnya sama si A ini kan bu, padahal nanti kita sama-sama gitu kan, nanti yang si B atau si C ini kayak ada diamkan juga gitu, padahal nggak ada ngapa-ngapain. Tapi kadang kalau moodnya tuh nggak terlalu besar gitu bu, masih bisa lah nanda kayak sama yang lain tuh masih oke. Cuma sama si A ini agak malas ngomong gitu. Apa Nanda merasa bad mood ini sudah lama mengalaminya? Mungkin itu lebih terasanya ketika kelas 3 SMA gitu. Apa sebelumnya saat kelas 3 SMA itu ada peristiwa yang membuat Nanda pas itu memang nggak mood sekali, emosi Nanda tuh naik gitu? Iya bu, soalnya dulu pas SMA itu tuh kita punya teman, kami berenam gitu kan. Nah pas itu tuh udah dekat sama si Ani gitu bu, kan kadang pergi pulang sekolah sama dia gitu kan. Tapi namanya anda numpang gitu kan bu, dia tuh kayak ya semena-mena aja gitu bu. Kadang pas pulang sekolah dia ngomong, cepatlah pulang enggak gitu bu, kayak dia tahu kayak numpang dan bergantung sama dia gitu. Cuman cara dia kayak mengajak pulang itu kayak terlalu gimana gitu. Jadi karena itu pas itu nggak udah malas sama dia udah kayak nggak mau pulang pergi sama dia, dan langsung tuh nggak sapa dia lagi gitu bu. Padahal kadang kami masih bersama-sama gitu kan, masih berenam, dan nggak ada ngomong sama dia gitu, nggak ada sapa sama dia, sampai teman-teman yang lain nanya kenapa, terus nasihatin kayak gitu. Terus teman-teman yang lain tuh kayak mendukung juga gitu bu. Ya kalau kayak gitu nggak usah sama dia lagi, pergi pulang gitu. Terus pernah juga kan udah nggak teman sama si Andi kan bu, tinggal berlima. Nah ini yang si B ini teman dekat si A gitu bu. Karena mereka sokal juga, di si B ini ngikut si A lagi. Tinggal kami berempat gitu kan bu. Nah pas itu pernah ada juga masalah sama yang si C lagi bu. Kalau si C ini karena Nanda mungkin kayak ngomentari dia lah gitu bu. Ya maksud Nanda mungkin baik komentarnya tuh kayak dia tuh jangan kayak gini sama orang lain gitu. Cuman tapi dia tuh mungkin terbawa hati, terus dia udah kesal, terus dia nggak ada lagi sama siapa Nanda gitu bu. Ya kalau kayak gitu terus
udah mungkin karena orangnya udah kesal juga sama si A tuh, jadi biarin aja lagi karena juga ada siapa sampai sekarang itu Bu. Nah tinggallah kami bertiga lagi Bu. Nah, di bertiga tuh lah emang kami sampai akhir sekolah sampai tamat SMA kami bertiga aja lagi. Nah, terus pas di kuliah ini sampai masih terbawa kayak sama teman tuh emang nggak bisa nerima aja gitu Bu, takut aja kayak mereka tuh ya sama aja sama kayak yang terima itu gitu. Ya karena itulah kadang mudahnya sensitif kalau masalah-masalah sama teman gitu. Jadi karena peristiwa di SMA gitu. Nah, berarti Nanda bad mood tentu hanya kepada teman atau juga keluarga atau kerabatnya yang lain juga. Mungkin lebih moodnya tuh sama teman mungkin Bu gitu. Tapi kalau sama keluarga mungkin ada moodnya, cuman karena itu keluarga lah gitu kan Bu, nggak mungkin lama-lama. Jadi sama keluarga itu ya diam-diaman aja gitu, nggak terlalu bawa hati, cuman kesal. Tapi kalau nggak bawa hati masih bisa kayak ngomong gitu walaupun sedang kesal gitu. Jadi kalau sama teman tuh emang susah aja mencari teman tuh yang Nanda inginkan gitu Bu. Kan itu bisa dikatakan emang egois juga Bu, cuman kayak masih susah nerima gimana sifat teman gitu Bu. Tapi sekarang mencoba untuk bisa gitu. Menerima dia. Baik. Kalau misalnya sama teman lagi bad mood tuh kira-kira berapa lama itu tuh Nanda mengalami bad mood gitu pada teman Nanda? Mungkin kalau cuma hal-hal beda-beda pendapat gitu Bu, nggak bisa Nanda terima tuh kadang bad moodnya sebentar aja Bu, kayak 1 sampai 2 jam gitu kan. Nanti ya kembali lagi lah kayak ketawa-ketawa gitu. Cuman kadang ada juga kayak masalah yang benar-benar membuat tersinggung gitu Bu. Memang Nanda nggak pernah ngelakuin itu, tapi mereka tuh kayak salah itu di Nanda gitu Bu. Nah itu kadang itu udah kesal tuh sampai kadang bertengkar ngomong nggak sapaan sampai hari-hari gitu. Kalau misalnya sama keluarga Nanda berapa lama nih? Kalau sama keluarga tuh palingan ya di hari tuh sampai ada aja tetap ngomong gitu. Cuman kalau udah memang malas ngomong kayak menghindar aja gitu, di kamar aja keluar. Jadi mungkin lebih bad mood Anda tuh kepada teman gitu ya. Kadang mungkin hanya sedikit kesalahannya, tapi itu memang mood Anda tuh jadi memang gak mood gitu. Iya. Pada saat Anda misalnya merasa singgung gitu, apa Anda langsung bad mood atau Anda tanyakan dulu gimana atau Anda diskusikan sama teman Anda dulu? Ini Bu, kalau misalkan udah beda-beda pendapat kan, terus kami kan ngomong itu misalnya ngeras gitu Bu. Nah, terus ada salah satu perkataan teman tuh yang membuat Nanda tuh kayak atau cara ngomongnya, cara ekspresi ngomongnya atau tingkah lakunya gitu yang membuat yang nggak bisa Nanda terima gitu kan Bu. Nah, itu udah bad mood langsung sama dia gitu. Nah, bentuk bad mood itu ada nggak reaksi diri Nanda gitu? Emosi Nanda tuh? Mungkin kalau Nanda kan tadi bilang bad mood cuma diam aja Bu, Nanda nggak ada ngomong kenapa kayak gitu. Nada intinya lah nggak ada langsung ngomong tentang masalah kenapa Nada bad mood. Intinya Nada cuma diam aja gitu, diam nggak mau ngomong sampai reda lah perasaan kesal itu. Kenapa Nanda nggak mau ngomongin aja? Kenapa Nanda lebih milih mendam? Itu kan kalau misalnya nih kalau diomongin itu kan dia lebih bisa jelas gitu. Gini Bu, kalau misalkan soalnya Nada kadang mungkin melihat-lihat ke belakang ya Bu. Misalkan kalau Nanda ungkapkan aja pendapat gitu kan karena mereka tuh nggak mau menerima gitu Bu, yang di mereka aja yang benar gitu. Jadi terbawa sampai sekarang malas gitu kayak ngomong, mau mulai dulu kayak ngomong kenapa masalah itu malas. Tapi kalau misalkan mereka yang mulai atau teman yang mulai, Nanda baru mulai untuk mengungkapkan lagi gitu. Apa Nanda sudah pernah coba yang untuk sekarang untuk memulai duluan gitu? Belum ada lagi. Anda kalau masih sama teman biar menunggu mereka aja gitu. Jadi sampai sekarang prinsip Nanda tuh masih diam aja dulu kalau misalnya lagi bad mood tuh gitu. Iya, karena itu Nanda pengen minta bantu sama ibu gimana caranya nggak terlalu
tersinggung, nggak terlalu bad moodan orangnya gitu Bu, dengan hal-hal yang kecil gitu. Oke, menurut Nanda, teman Nanda yang sekarang ini sama nggak sifat dan karakter itu sama teman Nanda sebelumnya? Mungkin memang berbeda gitu Bu. Kan setiap orang nggak sama. Dan Anda lihat teman-teman yang sekarang itu ya bisa lah menerima bagaimana sifat Anda gitu. Ya. Cuman Anda takutnya kayak mereka tuh nanti kalau udah capek aja sama sifatnya kayak menjauh nanti gitu kan Bu. Jadi Anda pengen mengatasi masalah yang itu gitu. Mungkin di sini Nanda belum mencobanya ya gitu lah, untuk misalnya apa yang Nanda tidak suka itu Nanda omongin langsung gitu ke dipendam gitu kan. Nah dari yang Nanda ceritakan ini kayaknya Nanda lebih masih menggunakan prinsip ataupun anggapan Nanda sendiri sama kayak teman sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya Nanda lagi bad mood, ada yang nggak suka, Nanda tuh mungkin lebih ke mendam sendiri gitu daripada mungkin mendiskusikannya dengan teman Nanda, atau mungkin membicarakan sama teman Anda gitu. Saat Anda bad mood tuh ada nggak teman Anda tuh menanyakan kenapa Anda gitu, atau nanyain Anda aku bisa bad mood gitu? Kadang kalau yang nggak tahu masalahnya karena nanya Bu kenapa gitu, terus saya nggak apa-apa, nah, cuman dengan nada-nada kesal gitu kan karena terbawa. Tapi kalau yang sama misalkan masalah sama orang ini ya dia nggak nanya Bu, soalnya dia tuh udah tahu gimana gitu, jadi memang nunggu nada kayak udah kembali normal aja lagi gitu. Oke. Dari apa yang Anda jelaskan ini, berarti teman Anda tuh ada yang udah ngerti, ada yang belum ngerti. Nah, dari yang belum ngerti itu mungkin Anda belum bisa lagi untuk langsung menjelaskan ataupun menceritakan kenapa Anda tuh bad mood-nya gitu. Jadi menurut Anda kalau Anda seperti itu terus, teman-teman Anda yang misalnya nih yang baru atau kayak mana, nah itu tuh bakal langsung terima nggak menurut Anda? Ya mungkin nggak bakal terima Bu, karena itu Anda pengen mencoba mengatasinya lagi Bu gitu. Nah, ada nggak mungkin hal yang Anda takuti kalau misalnya Anda jujur sama teman Anda, mungkin lagi bad mood tuh Anda ngomong langsung gitu, atau karena grogi, takut, atau kayak mana? Untuk takut enggak Bu, mungkin lebih ke malas gitu, malas aja membahas itu gitu, karena ngerasa percuma aja, nanti udah bahas kan Bu, udah ya udah pas, nanti besok lagi ya gitu lagi gitu. Jadi intinya tuh lebih ke malas, bukan ke takut atau grogi gitu. Oke, jadi di sini yang Anda alami itu mungkin rasa bad mood Anda, rasa perubahan sifat Anda, ataupun maksudnya tuh perasaan Anda gitu, mudah emosi juga gitu kan. Dan mungkin emosi Anda tuh masih ada orang yang belum bisa ngertiin gitu kan. Dan mungkin hal kecil bisa membuat Anda tersinggung gitu. Dari yang udah Anda rasakan gitu kan, Anda rasakan seperti itu, apa ada yang Anda lakukan supaya Anda tuh udah ada enggak yang Anda lakukan supaya Anda tuh enggak kayak gitu gitu? Mungkin di sini Anda pernah kayak sadar gitu Bu, mungkin kalau ada pendapat sama teman tuh kalau berselisih paham gitu kan Bu, jangan langsung malas, jangan langsung tersinggung gitu Bu. Bawa aja ngomong terus gitu dengan baik. Kadang dengan cara kayak gitu kan bisa selesai juga gitu daripada dibawa diam gitu. Cuman belum itu yang belum Anda lakukan karena masih susah gitu. Jadi Anda belum bisa memberanikan diri gitu. Iya Bu. Oke. Nah mungkin di sini nih Nanda bisa juga mengontrol diri Nanda, dan mungkin anggapan Nanda terhadap teman-teman Nanda, mungkin Nanda memandang teman Nanda itu sama semuanya, ataupun kayak yang dimaksud dia tuh kayak pengen nyinggung Nanda atau gimana, padahal mungkin belum tentu, mana tahu itu tuh maksudnya ada yang lainnya baik untuk Nanda gitu. Jadi di sini mungkin Nanda bisa lakukan itu kayak mungkin ya bisa lebih nenangin diri, terus lebih bisa untuk nggak ngambil persepsi diri dan sendiri gimana pandangan orang tuh, karena belum tentu itu yang Nanda pikirkan orang tuh kayak gitu maksudnya gitu.
Ya mungkin di sini memang Nanda mencoba untuk lebih tenang, jangan langsung bawa emosi. Terus kalau lagi madu pendapat, terusin aja lah gitu, nggak perlu diam karena itu yang membuat nanti kesal gitu. Iya. Jadi karena di sini juga kalau Nanda misalnya baik mood terus Nanda pendam, itu tuh juga bakal buat diri Nanda tidak tenang gitu kan. Nah, jadi di sini Nanda dapat memahami diri Nanda. Ya Bu, Nanda sudah bisa memahami bagaimana masalah dan cara yang akan Nanda lakukan, dan semoga itu bisa Bu untuk diri Nanda berubah untuk mengontrol diri. Nah, baik. Nah, jadi dari proses konseling kita ini, Ibu harapkan juga Nanda dapat menerapkannya nantinya dan mengambil hal-hal baik itu, hal-hal apa yang harus Nanda lakukan. Ya, Apa Nanda sekarang sudah merasa cukup nyaman dan tenang? Alhamdulillah udah merasa cukup tenang. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini proses konseling kita. Nanti misalnya ada lagi yang bakal bermasalah atau mungkin ini belum cukup baik buat diri Nanda bisa temui Ibu pada jam yang sama ataupun nanti Nanda bisa menghubungi Ibu. Ya, iya Bu, terima kasih atas waktu Ibu mau mendengarkan masalah Nanda. Nanda mohon izin dulu Bu. Assalamualaikum Bu.